kami. Semoga selalu bersemangat. Ingat bahwa di dalam kehidupan itu tidak selamanya hal baik, ada juga hal buruk yang harus kita terima dan direspon dengan cara yang baik, ya kan? Penerimaan, penolakan adalah satu hal yang wajar. Aku mau nanya sama kalian ya. Coba kalian sebagai seorang selebriti, ganteng iya, cantik iya, pernah ditolak gak cintanya? Aku pernah. Dulu banget. Rata-rata mereka dulu itu waktu gua selalu belum punya bermain di uang. belakang-belakang. Kenapa? Dulu waktu nggak punya uang ditolak. Oh, sekarang udah punya uang banyak. Iya, sekarang udah punya uang banyak, jadi kayak gampang. Berarti diterima karena duit, bukan karena cinta. Tapi menurut gue itu sebuah kenyataan loh. Sebentar. Jadi enggak loh, beneran loh. Hari gini ya? Iya dong, hari gini gitu kan, mau ngedeketin seseorang, ngedeketin perempuan gitu. Iya kan, kalau nggak ada duitnya kayaknya nggak mungkin. Yang ada pergi dia. Realistis gitu ya? Realistis. Dewi, kamu kok gitu sih kamu? Tapi suka kesel gitu. Kak Dewi tuh wangi banget ya, menyerebang banget loh. Hari ini tuh lagi wangi, dandan mulu, rambut diponi. Ya lo lagi jatuh cinta ya Dewi ya, nggak pernah ditolak sih dia bilang. Ya iyalah, siapa yang mau nolak, orang hartanya banyak. Nggak mau. Tapi sebenarnya ya ditolak sama nggak ditolak mah, itu mah hal biasa ya. Gue ngomongin awalnya ya, kalau awal-awal gitu kan baru pendekatan segala macam terus ditolak. Gara-gara nggak punya duit dulu. Enggak, ngapain harus gitu. menyatakan cinta? Kalau aku tuh makanya nggak pernah mau geeran. Kalau orang itu udah ngomong aku pingin memperistri kamu, baru oh berarti dia bener sama aku. King, kamu pernah nggak? Pernah ditolak nggak? Kalau ditolak sama nggak, ya ditolak pernah, nolak juga pernah. Karena kan mungkin bukan masalah duit aja, tapi taste kali ya. Misalkan kadang-kadang gini, duh gimana ya dia tuh kurang sesuai dengan yang kita mau, tapi kita masa harus iya, masa gitu. Nggak seret gitu maksudnya. Blowing. Mind blowing. Blowing tuh yang buat kalau ini. Nah itu blower. Ngeblow rambut ya. Tapi buat sobat ambiar kita ingatkan sekali lagi, namanya ditolak itu biasa, justru akan mendekatkan kita dengan jodoh kita. Kenapa gue kelihatan gemuk sih? Nggak apa-apa kan lagi bahagia. Bajunya kayaknya nih. Bahagia berarti ya. Tapi kita cuma ingatkan satu hal, jangan mencintai orang yang tidak mencintai kita sampai kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Iya benar banget. Itu yang paling penting ya. Pertama cintailah diri sendiri. Dan berbicara mengenai cinta, kali ini di Pagi-Pagi Ambyar dengan temanya adalah cinta bertepuk sebelah tangan, kita akan hadirkan seorang presenter. Kita senang sekali presenter ini bisa hadir kembali di dunia hiburan karena kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dia mengalami pendarahan otak sampai harus menjalani beberapa kali operasi dan akhirnya bisa kembali lagi beraktivitas. Tapi di tengah-tengah aktivitasnya ternyata ia digugat cerai oleh sang istri. Kita klarifikasi semuanya apa yang terjadi di Pagi-Pagi Ambyar. Kita hadirkan, ini dia Indra Bekti. Kita senang loh sebagai sahabat lihat Kak Indra Bekti, alhamdulillah makin sini makin sehat. Alhamdulillah. Allah punya rencana yang baik. Iya dong. Karena apa yang terjadi dalam hidup ini udah pasti atas kehendak Allah. Kita semua pengen meluk Ika Indra Bekti. Welcome back Kak Bekti. We love you so much. Thank you so much guys. Ya, kita pas dengar berita Kak Bekti keluar dari rumah sakit, kita di sini semua bersyukur senang Oh, banget. bersyukur senang sekali. banget. Karena kita juga tahu bahwa sebelum Kak Bekti pendarahan di otak kan beberapa hari sebelumnya tuh datang ke sini sama anak-anaknya Kak Bekti, anak-anak didik mereka yang belajar sama Kak Bekti untuk menjadi seorang entertainer. Makanya pas kita dengar kabarnya kita juga kaget, kita juga ikut sedih dan kita selalu berdoa dan kita juga minta doa sobat ambiar untuk kesembuhan Kak Indra Bekti. Ya, sebuah anugerah yang sangat luar biasa ya. Indra Bekti bisa lagi sama-sama kita. Terakhir di sini soalnya sama anak-anaknya Bekti kan. Kita terima kasih banyak, semoga kita berjumpa lagi ya nanti. Baru masuk. Baru datang. Tapi sebelumnya kita berempat mau mengucapkan Terima kasih. Mau menyediakan waktunya loh pagi-pagi datang ke sini. Iya dong. Kami berdua juga. Ini siapa ini? Siapa sih lo? Saya tiap hari sama bapak di rumah. Ini siapanya Kak Bekti? Adikku tersayang. Siapa namanya? Harum. Harum Rahmadiani. Ini siapa? Ini siapa? Dewi. Sanca. Habis pakai nanya udah tahu lah Dewi Persik lah. Dia tahu lah Dewi Rezer. Kak Bekti. Ini siapa? Enggak dulu ini siapa? Anton. Anton siapa? Anton. Kak Bekti ya, tapi kita berharap dan juga selalu berdoa untuk Kak Bekti selalu diberikan percepatan dalam kesembuhan. Amin ya Allah. Pulihnya semakin cepat, bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan semakin tenang hati dan juga pikiran. Walaupun akhir-akhir ini pikirannya agak sedikit terganggu karena memang kita tahu digugat cerai oleh sang istri ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar. Ini dia kabar terbaru dari Indra Bekti yang digugat cerai oleh sang istri. Oke, Kak Bekti.
Sebelum kita berbicara mengenai gugatan cerai yang dilayangkan oleh Dila beberapa waktu yang lalu, boleh diceritain nggak singkat sekarang keadaan kondisi kesehatan Kak Bekti seperti apa sih? Alhamdulillah sih ini secara kesehatan ini udah sinkron banget ya semuanya. Awal-awal kan setelah kemarin habis operasi itu rasanya kayak nggak pikiran sama tubuh itu terus kemudian apa halusinasi apa? Daya ingatnya kan masih suka loncat-loncat ya. wajar Tapi ya. sekarang jauh lebih membaik. Kalau dokter sih bilang Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. Kak Bekti udah kembali maaf ya. normal. Tolong. Oh, bisa tiba-tiba hadir. Iya. Adanya Muncul tiba-tiba. muncul. Jadi ada Harum sama Cipta ini adanya Indra Bekti Kenapa ya. dia tulung-tulung? Dari toilet. Nggak apa-apa. Oh, antri. dari mana ya. asalnya? Kak Bekti, tapi mau nanya, mohon maaf ya. Ya. Kan terlihat juga di kamera jelas. Salah satu mata Kak Bekti masih ada yang merah. Masih ada yang merah sebelah kiri sekali. ya Kak. Ya, ini baru saja operasiannya. Jadi masih alhamdulillah udah bisa setelah dioperasi bisa lihat secara jelas gitu. Oke, Tapi yang memang operasi kiri aja, operasi ini Kak. masih merah-merah gitu. Katanya nanti sebulanan lah, Sebulan kayak baru hilang. merahnya hilang. Amin, Operasi. amin. Satu-satu operasinya. Ya, Bagian sebelah satu-satu. kiri dulu, baru di sebelah kanan. Oh, nanti yang kanan akan dioperasi. Akan Yang dioperasi. Jadi Harus ini ada jeda. tutup darah Kayak- mungkin ya, iya, kena iya, darah iya, ya. iya. Karena Kayak abis embun-embun jadi nggak kelihatan gitu. iya, jadi kayak selaput Oke. gitu. Sekarang yang lebih jelas penglihatan mata kiri apa mata kanan? Mata kiri. Mata yang kiri ya. Karena setelah dioperasi walaupun ada pendarahan sedikit ya. Ada pendarahan sedikit, jadi Iya. hidungnya nggak ada. Lah kok jadi begitu ini enggak ada jangan sampai dong. Katanya kan kena darah tuh. Ya, emang orangnya suka bercanda ya Kak Indra Bekti. Nggak bercanda, ini bener. Tapi hidung aku kelihatan nggak? Enggak. Bekti? Nggak kelihatan. Dia yang dekat Padahal tinggi. Dia yang deket aja nggak kelihatan. Apalagi lu. Gagal dong operasian gue. Tapi kita berharap semoga kesehatannya semakin membaik ya Kak Bekti. ya. Amin ya Allah. Ini kita kaget ketika akhirnya Dila melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Apa yang terjadi? Ya memang sebenarnya kita baik-baik aja sebenarnya. Cuman untuk lebih baik lagi, mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua gitu. Tapi intinya kita nggak ada masalah yang harus gimana-gimana banget gitu ya. Jadi memang mungkin ya kita masing-masing butuh istirahat dulu gitu. Jadi Istirahat kan nggak harus berpisah. Istirahat Kak. maksudnya iya, berpisah. ya mungkin ini jalan yang Terbaik. terbaik. Bekti, dulu. apakah betul? Karena kan ini beritanya sudah kemana-mana. Ya. Apakah betul perpisahan ini dikarenakan masalah yang sudah tertumpuk dari dulu sebelum Bekti tertimpa sih. sakit? Bukan masalah yang tertumpuk-tumpuk itu bukan, tapi memang kita mau istirahat dulu sebentar karena biar kita fokus. Aku bila urus anak-anak, aku urus ini kesehatan aku dulu gitu. Jadi biar tidak terjadi konflik-konflik lagi yang mungkin bisa malah menumpuk-numpuk itu dia tadi gitu takut. Bukannya Tapi mungkin sistem bagian- support kita itu Ya. adalah anak dan istri ya Kak. Betul. Dikala kita lagi sakit. Yes, itu betul banget. Tapi ya mungkin karena satu dan lain hal yang mesti ya udah deh kita konsentrasi masing-masing dulu biar nggak terganggu. Misalnya aku kadang-kadang kan orangnya tuh demanding juga ya gitu sama istri dan anak-anak gitu, takutnya setelah abis pasca operasi ini kok aku bunda ini kok aku kayak gini, kok bun kayak gini, kok mataku gini. Terus dia juga harus anak-anak juga gitu. Akhirnya ya inilah yang membuat kita harus jadi yuk kita istirahat dulu deh, aku konsentrasi untuk kesehatan aku dulu iya gitu. Kak Bekti tadi bilang bahwa selepas operasi bahwa kok ini begini, kok ini Ya, begitu. ya. Tapi bukannya itu satu hal yang Wajar. wajar sekali ya. Orang dalam masa penyembuhan, recovery pasti akan seperti itu. Ya. Apakah dari pihak istri memang sempat merasa tidak nyaman dengan kondisi Bekti seperti itu? Nggak juga sih, nggak ada yang saya nggak nyaman. Dia tuh pun tetap ngurusin aku sampai detik terakhir kita memutuskan untuk pisah dulu yuk, bentar yuk gitu. Akunya yang kasihan sama dia Oke. gitu. Tapi kenapa kalau mau pisah dulu sebentar, istirahat, kenapa harus ada gugatan cerai? Kan bisa misalnya berpisah sebentar, jeda sebentar tanpa adanya perceraian. Ya. Ya.
Kenapa sampai ada gugatan cerai? Apakah memang sudah kesepakatan bersama atau keinginan bercerai lebih besar dari siapa? Yang gugat siapa? Berarti Dila keinginannya jauh lebih besar untuk bercerai. So, apa dalam pikiran Indra Bekti dalam kondisi sedang recovery, penyembuhan, membutuhkan perhatian, membutuhkan pengertian yang begitu besar, digugat cerai sang istri? Apa isi hati dan isi perasaan, isi pikiran Indra Bekti saat itu? Pasti sedih lah ya gitu. Maksudnya aku lagi saat ini sedang recovery, ada kesedihan. Tapi satu sisi ada rasa kasihan juga gitu. Dia ngurusin aku, anak-anak, sekolah segala Itu macam. yang selalu kakak ungkapin loh. Dulu inget nggak? Iya. Beliaunya pernah jadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar juga. Beliaunya juga pernah jadi bintang tamu di CLBK. Selalu yang diucapkan adalah kasihan dengan Kak Dila yang harus ngurusin ketiga anaknya dan saya. Bukankah semua itu adalah kewajiban seorang istri ya untuk mengurus anak dan suami? Ya, itu betul. Tapi kayak apa mungkin Kenapa harus merasa terbebani gitu? iya gitu ya. Itu ada rasa seperti itu gitu. Dia kayaknya akunya yang kasihan gitu. Akunya yang Bukan masalah kasihan Kak, tapi bukannya kewajiban suami, Betul. kewajiban istri ya. untuk nungguin, untuk bisa merawat Makanya aku anak. terima kasih banget sama Dila yang udah selama ini ya dari Desember ya berarti ya. Terus Januari, terus akhirnya pas udah akunya sembuh, mungkin akunya yang demanding itu cerewet gitu mungkin setelah sembuh ini karena apa keadaan mata, kemudian juga capek, pikiran segala macam, mungkin fasih gitu ya. Jadi demanding yang itu aku jadi nggak tega lah gitu. Akhirnya ada mungkin ya entah kata-kata atau apa yang mungkin satu sama lain yang kita pada saat itu kelepasan kali mungkin atau kurang cocok gitu pada saat itu. Akhirnya ya udah kita putusin aja yuk, kita istirahat dulu untuk sama-sama yang terbaik dulu gitu loh. Artinya sekarang ini Ya. Dila tidak satu rumah, kalian sudah tidak satu rumah. Sayangnya begitu ya. Nggak udah di Oh sudah tidak ya? Dari hari Oh. Kamis Babang udah di rumah papa. Oh gitu ya. Anak-anak ikut juga. Enggak, Sama anak-anak ibunya. karena sekolahnya kan lebih dekat di rumah Mamanya. sana. Oh, oke. Kenapa harus Kak Indra Bekti yang keluar dari rumah? Ya itu biarlah menjadi hadiah buat mereka, buat Dila dan anak-anak gitu. Karena ya kalau aku kan masih ada rumah orang tua gitu. Mereka ya itulah rumah itulah buat mereka. Aku jadi ingat aku waktu ngerawat papi aku ya, papi aku juga pernah mengalami sakit diabetes, ginjal. Orang sakit itu ya jangankan sakit yang sangat berat, sakit yang ringan aja uring-uringan. Nah itu dia. Nah, Aku yang jadi nggak tega uring-uringannya dia tuh, uring-uringannya aku buat dia gitu udah ngurusin aku, ngurusin anak-anak gitu. Jadi akunya ya udah. Artinya maksudnya Bekti sekarang tinggal di mana maaf ya? Di rumah papa. Papa. Oh gitu. jadi yang uring-uringan ini sebenarnya siapa? Ya aku. Oke. Akunya Jadi uring-uringan. kalau bisa disimpulkan adalah masalah ambang batas kesabaran. Seperti itu ya. Betul. Dari yang merawat. Tapi pun dari Bekti akhirnya menyadari dan merasa kasihan juga. Iya. Maka ketika gugatan cerai itu dilayangkan, it's okay. Seperti Iya, itu. iya. Buat Cipta, kan kita tahu bahwa Cipta juga merawat dan juga mengurus Indra Bekti sebagai seorang adik ya Cipta ya. Apakah dari pihak istri, dari pihak Dila sempat mengungkapkan sesuatu atau niatan bercerai ketika dalam masa-masa Bekti sakit? Selama ini nggak ada gitu ya. Memang kita di keluarga ini ketika udah rumah tangga masing-masing itu kita tidak ada yang mencampuri gitu. Jadi kebetulan juga dari Dila ataupun dari Babang itu tidak pernah ada cerita ataupun ungkapan mau pisah aja atau bagaimana, itu nggak ada gitu. Cuman mungkin kalau dari sisi saya itu melihat kenapa mungkin akhirnya Babang berpisah, sebenarnya kembali lagi gitu ya, kalau mungkin tetap di sana akhirnya sering ada cekcok atau apa, mungkin Bukan jadi merasa kasihan nggak ke sehat gitu ya. anak-anak juga gitu kan. Psikologis anak-anak lihat ayah bundanya gitu, karena Babang juga kondisinya kesabarannya nih lagi dikit-dikit nggak sabaran gitu, mau apa cepet buru-buru kayak gitu-gitu. Rasanya sangat wajar sekali ya. Iya. Kita harus bisa memaklumi. Apalagi matanya kan masih belum benar banget nih gitu. Jadi kadang-kadang jadi ya aku
aku ngeteganya tuh kok, tolong dong ini gini, tolong ini Spontan gitu. aja keluar ya. Spontan keluar gitu, jadi cekcok gitu misalnya nih. Tapi gitu maaf ya, maksudnya mungkin katakan saya sebagai netizen yang awam dan hanya ada di rumah nonton televisi dan lihat sosial media. Kayaknya cekcok time tuh nggak tepat gitu ya waktunya di saat Bekti sekarang Kondisi ini, lagi iya sakit kondisi ya, lagi seperti pasangannya. ini. Iya. Dari pihak istri gitu, apakah ada dia mengatakan bahwa maksudnya mau untuk bertahan dan nggak bisa aku di sini aja, suami harus di sini aja, mau sebesar apapun masalah kita harus berpegangan tangan. Kita jangan pernah meninggalkan. Karena bagaimanapun juga it's just not a right time. Ya, bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang tepat. Tanggapannya Bekti? Kalau dibilang seperti itu ya pasti siapa sih yang mau pisah gitu kan? Apalagi aku keadaannya seperti ini gitu, nggak ada pasti. Dan kita memutuskan untuk ini mungkin yang terbaik dulu deh untuk sementara ini kita seperti ini dulu gitu. Karena Atau mungkin ada perasaan minder dari kakak karena kakak merasa sakit. ya itu ada juga gitu. Karena aku minder juga, nah, Dila yang malah kerja, malah mungkin gitu ya, malah mendapatkan rezeki untuk keluarga kita yang kayak gitu-gitu, itu berkecamuk ya di pikiran gitu. Jadi akhirnya takutnya malah jadi ya ke teman-teman lain, ke semua itu bahwa ini aku tuh marah-marah gitu ya. Kasihan Dila. Ya, itu makanya kita keluarga hadir di sini untuk selalu support Bang Indra gitu ya. Apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia inginkan, kita coba selalu penuhi gitu ya. Karena kalau kita dari keluarga itu selalu menjaga mentalnya, moodnya gitu ya. Iya. Betul. Jadi kita keluarga tuh tidak pernah sekalipun menanyakan sebenarnya. Ya, kita Apa- berharap buat siapapun itu ya, bukan hanya untuk keluarga Indra Bekti, tapi juga buat Sobat Ambyar, kepada orang yang kita cintai, tetaplah memegang tangannya ketika badai Iya. sedang berlalu ya, sedang berlangsung, Kan sampai ada- badai itu berlalu. Ada pepatah mengatakan kan, kalau kesetiaan seorang istri itu terlihat ketika suami lagi terpuruk. Kesetiaan seorang suami itu akan terlihat ketika istri Sudah susah juga. lagi terpuruk. I like that. Sobat Ambyar, kita akan kasih lihat yang satu ini. Nanti Kak Bekti boleh klarifikasi apakah ini yang katanya menjadi penyebab dari gugatan cerai Dila. Ini menjadi viral juga di media sosial, opini dan juga asumsi publik. Do you still love her? Masih cinta nggak? Iyalah. Maksudnya kalau masih ada secercah harapan gitu kan, mungkin kita bisa entah menjalinnya kembali, cuman ya kita masih menunggu ya saat ini kan. Mengenai yang tadi, boleh saya klarifikasi ya gitu. Mengenai asuransi memang kita dari aku sebelum nikah udah punya asuransi Kesehatan? Kesehatan. Terus asuransi Jiwa? untuk Dan juga jiwa anak-anak. gitu. Nah, terus kemudian pas setelah menikah aku masih terusin kayaknya gitu. Nah, mungkin itu yang belum diceritakan gitu untuk Dila. Nah, baru setelah itu aku buat tuh bareng-bareng sama Dila untuk anak-anak juga gitu. Oke, jadi sebenarnya memang sudah punya asuransi kesehatan sebelum menikah, tapi lupa diinformasikan kepada Dila setelah menikah. Iya. Lalu kemudian kenapa ada statement bahwa kamu berbohong, terus kemudian endorse asuransi? Nah, itu aku nggak tahu deh tuh kenapa mesti berbohong, apa yang aku harus berbohong, mungkin bukan berbohong ya, mungkin belum diceritakan Iya, gitu belum ada mungkin ya. komunikasi kali Belum ya. ada komunikasi. Tiba-tiba udah lupa dengan ada Iya, udah aku Banyak gue punya ini ya. urusan, Sedangkan kita kan skip ya. kegiatannya di luar banyak ya kan. Iya. Tapi apakah keluarga tahu bahwa sebelum menikah Indra Bekti sudah memiliki asuransi kesehatan? Iya sih, karena Tahu kan nih, sejauh ini tuh Babang memang sudah di cover kan. Sampai terakhir itu pas mau COVID. Pas lagi COVID karena juga kan pemasukan lagi kurang, Iya. akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu. Oke. Itu dari asuransinya. Oke. Nah, setelah selesai COVID, alhamdulillah juga sudah ada masuk job, mulai
asuransi yang baru kemarin itu. Oke. Gitu. Jadi kemarin ketika perawatan di rumah sakit menggunakan asuransi yang baru. Ya, Ya, sepertinya gitu ya. betul. Oke. Tapi mengenai asuransi, ini pada akhirnya kita tahu ya, ini juga jadi pertanyaan. Kenapa istri sempat akhirnya membuka penggalangan dana, padahal Bekti juga punya asuransi dan seharusnya dia tahu itu kan? Ya. Mengenai penggalangan dana, apa yang Bekti tahu? Yang aku tahu memang mungkin ada mispersepsi ya dari orang-orang mungkin mengenai penggalangan dana ini bukan mungkin kata-katanya harusnya bukan apa penggalangan dana ya untuk aku ya mungkin entah itu apa support mungkin gitu ya nggak yang kita minta-minta duit orang Ya. gitu loh maksudnya gitu mungkin apa Penggunaan ada bahasanya penggunaan ya. bahasanya aja Ya sih mungkin gitu. pada saat itu Dila panik kondisinya, gitu ya. Karena kan ketika baru hari pertama kita lagi urus-urus segala macam itu, lagi tektokan sama pihak asuransi juga, gitu. Memang di awal itu asuransinya mengatakan ini belum bisa di cover karena masih ada masa rehat dan segala macam, gitu. Yang kita kira yaudah itu pokoknya satu-satu kita selesain, bagi-bagi tugas, gitu kan, saling report. Nah akhirnya mungkin ada kepanikan sendiri dari Dila sehingga pas lagi preskon itu yang saya tahu itu diberitahukan bahwa ada teman dari Bang Indra ini yang mau membantu berdonasi. Oke. Itu disampaikan ke kita ya, ke Ya. keluarga disampaikan bahwa ada teman dari Mas Indra ini mau bantu donasi gitu. Dan kita secara keluarga siapapun memang orang itu mau membantu ya kita silakan. Tidak bukan berarti kita tersinggung atau apa ya, enggak, justru kita berterima kasih gitu ya dengan orang yang mau membantu ini. Nah, ketika preskon mungkin mau menyampaikan ada yang mau berdonasi silahkan, mungkin nanti bisa lewat mana gitu. Mungkin harusnya seperti itu, tapi karena keadaannya panik ya Dila keluarnya. Oke. Kapan Dila tahu bahwa pada akhirnya Indra Bekti memiliki asuransi kesehatan? Sebenarnya itu pas lagi di ICU. Baru tahu dia. Makanya di situ dia merasa bahwa Bekti dianggap berbohong gitu ya. Itu tadi yang mengenai ini udah lama itu tadi Yang dibahas ya. Ini yang video dibahas lama. video lama Oke, itu yang lama ya. sebelum aku sakit Oke. Itu. Oke, Jadi baik. Maaf, kalau videonya baru. Itu yang sama Kak Melani. sama Melani ya ya maksudnya itu cukup Jadi pembahasannya yang dibahas mungkin yang Yang sudah dulu, lama. yang lama ya, bukan yang sekarang masalah Mungkin, asuransi iya. baru ini. Bekti, tapi ini juga menjadi pertanyaan kita semua bahwa ya apapun itu alasannya hanya Bekti dan juga Dila sebenarnya yang tahu. Dan rasanya cukup bijak juga ketika Bekti menjawab tidak menggambarkan secara detail, secara keseluruhan apa yang terjadi. Ada beberapa yang memang harus Bekti tutupi. Nggak ditutupin Ya, nggak sih, lebih ditutupin dijaga sih. ya. Maksudnya dia juga punya Kita- marwahnya juga, Ya, ngejaga sebagai ibu. Mbak Dila sebagai ibu gitu ya. kita menjaga marwah masing-masing sebagai ibunya anak-anak gitu Jadi lebih baik mengalah gitu ya Kak Bekti. tuh So Bekti merasa mengalah. ya betul sekali Ya Kata karena yang memang tepat. laki-laki sejati ya memang seperti itu, Ya biarkan karena mau Allah yang gimanain masa mau mengatur ya. diribut-ributinnya Iya. terus-terusan. Iya. Tapi Bekti sempat tahu bahwa ada beberapa waktu yang lalu ya ada kabar bahwa memang Dila menjual tas-tasnya atau barang-barangnya untuk pengobatan itu. Tahu nggak? Bekti sempat tahu. nggak tahu tuh Nggak tahu karena keadaannya waktu itu masih di ruang ICU kan. Setelah itu, setelah sembuh keluar dari rumah Belum. sakit, berarti tidak tahu sama sekali. Dila juga nggak cerita. belum tentang hal itu ya, yang kita tahu ya penggalangan dana ya yang aku tahu gitu akhirnya ada beberapa yang Karena kan ada informasi yang memang sengaja kita batasi ya, nggak semuanya harus Bang Oke, Indra baik. tahu gitu. Ya, dan itu harus dimaklumi Ya, juga betul, ya. Ada betul. beberapa yang harus disaring supaya Betul, tidak menjadi betul. beban pikiran. Tapi kita mau kasih lihat ini juga ada statement dari Dila istri Indra Bekti saat ia sakit. Ada rasa pengen kalau lagi ngikutin perasaan sedih, pengen rasanya kok tiba-tiba gitu loh Tuhan ngasih tahu kayak kok tiba-tiba ya ayah baik-baik aja gitu, tiba-tiba langsung drop langsung, terus aku nggak tahu aku nggak tahu mau ngapain gitu. Terus ada sometimes kayak kok aku capek ya gitu, tapi kayak nggak tahu aku ada rasa kayak semangat lagi kalau aku capek aku sakit ayah sama siapa. Bekti, apakah Bekti akan bertahan jika istri dalam keadaan sakit yang begitu parah dan butuh perhatian lebih? iya pasti
butuh perhatian lebih karena dia yang ngurusin anak-anak, ngurusin aku gitu kan, keluarga semuanya. Ya pastinya ya bertahan untuk dia bisa kembali sehat. Kan gini kan, kesetiaan seorang suami diuji ketika dia punya harta. Misalkan nih, kakak udah dikasih harta banyak lagi sama Allah. Kemudian istri kakak sakit. Apakah kakak tetap akan bertahan atau menikah lagi? Mencari yang lain? Aku enggak. Setelah ini pun aku kayaknya nggak akan cari yang lain ya. Mudah-mudahan ini aku masih istiqomah ya dengan apa yang aku sampaikan ini. Dan aku juga ngomong sama dia, kalau ada apapun kita bercerai kayak atau mungkin kamu meninggal misalnya atau aku jadi saudara ya gitu ya, jadi saudara. Aku nggak cari lagi deh, udah Karena yang ada terbaik anak. dia gitu. Ada anak kan? Ada yang anak. jembataninnya anak Iya, biasa. iya betul. Jadi kayaknya bukan hal yang bijak ya menurut aku ya. Terus kita cari, tiba-tiba langsung cari yang lain lagi, orang lain lagi. Karena nggak gampang. Ya namanya Iya, menikah, bener. terus Kecil, kemudian bukan lagi. mencari pasangan hidup yang memang pas gitu kan ya. Rumah tangga. Tidak ada yang sempurna. Iya betul sih. Bekti, singkat. Menurut Bekti, sebagai seorang sosok pribadi, individu, bijakkah apa yang diambil keputusan yang diambil oleh Dila untuk menggugat cerai Bekti di saat Bekti masih membutuhkan perhatian? Ya kalau orang awam dan orang biasa gitu mungkin melihat ini bukan hal yang bijak ya, karena lagi sakit begini kok ditinggal gitu. Tapi belum tentu itu hal yang jadi jelek juga. Betul. Mungkin aja ini sebagai jalan yang terbaik Allah kasih gitu kan. Pastinya kita percaya sama Allah yang kasih jalan ini gitu. Ya sedih pasti sedih kita pisah, dan sakit pasti sakit gitu ya. Masing-masing sakit, tapi daripada menyakiti terus mungkin ya. Iya. Ini yang jalan yang terbaik begitu. Ya, kita berpisah ini. Berharap semoga tentu saja siapapun itu memaklumi keadaan Bekti dan juga tidak menghakimi keputusan Ya, dari betul. Dila. Betul sekali. Jangan Bekti. pernah menghakimi Betul. keputusan, karena kita nggak pernah tahu di balik itu yang terbaik kan. Gitu. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan. Angka 10 punya angka arti yang spesial sekali untuk Indra Bekti. Tanggal 10, bulan 10, tahun 2010, akad nikah jam 10 kurang 10. Harus berakhir. Apa yang Bekti mau sampaikan untuk Dila? Bun, maaf aku masih panggil Bunda ya, karena udah kebiasaan ayah aku panggil kamu gitu. Untuk apa yang kamu lakukan buat ayah, buat anak-anak, keluarga aku, keluarga kamu, itu nggak akan pernah bisa dilupain. Hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang udah diusahakan oleh kamu buat kita semuanya. Sampai titik akhir kemarin itu kita berpisah. Sebenarnya siapa sih yang mau pisah? Nggak ada. Aku selalu inget sama apa yang Kak Bu buat anak-anak, buat aku khususnya. Itu nggak akan terlupa, itu akan terus tercatat. Dan aku akan terus doain kamu semoga sehat, kuat sama anak-anak. Kalau mau ketemu juga kita masih bisa arrange itu untuk bisa kita ketemu nanti gitu. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Bisa kalau ada mungkin untuk anak-anak ada yang diperlukan ayah hadir atau apa gitu, monggo banget, masih bisa kok aku bantu kamu juga ya Bun. Maafin aku. Kehidupan manusia, termasuk perasaan dan juga pikiran, termasuk perbuatan, bisa baik, bisa buruk. Tapi semoga tetap bertahan bukan hanya masa terbaik, tapi juga saat masa terpuruk. Kita akan kembali sesaat lagi di Pancasila.